Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, hari ini pukul 7:15 guys, di hari Jumat ya, tanggal 10 Maret 2023. Oke, kita langsung aja ya melihat bagaimana update untuk global crypto market cap. Seperti yang bisa kalian lihat guys di sini di Coin Market Cap mengalami penurunan yang cukup signifikan banget ya di 5,13% guys. Ini buruk banget tentu saja. Begitu juga dengan Bitcoin, seperti yang bisa kalian lihat dalam waktu 24 jam mengalami penurunan di 7,56% guys. Kemudian Ethereum juga menyusul di 7,35% untuk penurunannya. Dan kalau kalian lihat di sini ya, rata-rata altcoin turunnya parah banget guys ya. Bahkan untuk Tron ini turunnya di 11,25%. Dan yang masih hijau ini Aptos cukup bagus guys. Dan rata-rata pergerakannya di sini untuk altcoin antara 5-7% guys. Ini parah banget ya. Nah, kemudian pertanyaannya kenapa kok hari ini tiba-tiba market itu ngedrop cukup parah guys. Nanti kita akan bahas itu ya. Sebelumnya kita lihat bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri seperti yang terlihat dalam chart di sini ya. Kayaknya skenario yang kita bikin kemarin yang akan membentuk pola head and shoulders ini kayaknya sudah tidak valid ya, karena sudah tertembus untuk support di area ungu ini guys. Jadi kita hapus saja untuk ini garisnya ya. Dan skenario berikutnya kemungkinan ini akan lanjut untuk turun lagi guys, karena close candle-nya juga cukup panjang dan tebal ya untuk volumenya. Jadi di harga 20.000 ini harus menjadi support yang kuat guys, atau nanti akan mencoba retest di area MA200 daily ini guys. Ini harus menjadi support yang kuat ya untuk mempertahankan harga ini, khususnya untuk Bitcoin ya, agar tidak lebih dalam lagi ya untuk penurunannya guys. Dan kalau menurut saya pribadi sebenarnya ini bagus ya, karena kalau kita melihat dari siklus market ya, karena kalau kita lihat sebenarnya kita masih ada satu kali siklus untuk penurunan lagi guys sebelum kita masuk ke fase bull run lagi ya. Jadi kalau kalian lihat di sini untuk psikologi of market cycle, dimana di sini tuh posisi sekarang ya kita tuh masih di sini guys. Dan untuk penurunan sekarang ini akan mencoba membentuk pola yang disebut dengan depression guys. Nah, nanti setelah pola depression ini terbentuk, baru nanti akan masuk ke fase disbelief dan akan lanjut ke fase hope di sini dan akan lanjut untuk bull run-nya. Jadi kalau saya lihat secara pribadi ya, kalau kita lihat dari time frame weekly-nya ini sangat terlihat jelas banget guys untuk fase menuju disbelief. Kemungkinan nanti akan mencoba retest di sekitaran harga 16.000 lagi guys kalau memang itu parah ya. Tapi kalau di area support di MA20 untuk time frame weekly ini masih bertahan, kemudian juga nanti akan naik lagi guys. Jadi untuk beberapa hari ataupun minggu ke depan ini akan menjadi sangat menarik ya untuk pergerakan Bitcoin ini, menyusul banyaknya berita-berita yang merugikan ya untuk market secara makro, khususnya untuk Bitcoin ini juga ya, dan beberapa informasi-informasi yang mungkin tidak berhubungan dengan Bitcoin ataupun market, tapi efeknya ini sangat berpengaruh banget ya untuk keadaan ekonomi secara makro guys. Jadi nanti kita akan update lagi bagaimana perkembangan dari Bitcoin ini guys. Kita akan update lagi dan kita langsung saja ya menuju ke beritanya. Kenapa hari ini Bitcoin turun cukup parah? Kalau kita lansir dari newsbtc.com ya, dimana di sini diinformasikan bahwa Bitcoin ini menguji ulang ya untuk harga di 20 ribuan dolar dalam aksi jual yang hebat ini guys. Dan pertanyaannya, apakah support ini akan menjadi kunci untuk bertahan ya dari harga Bitcoin ini? Jadi hari ini guys, Bitcoin kehilangan harganya ya, turun lebih dari 6 bahkan sampai 7% guys hari ini dalam hitungan jam ya, karena mata uang kripto teratas di pasar ini menguji ulang untuk level kunci di 20.000 dolar guys per koinnya. Jadi Bitcoin bergabung dalam pertumpahan darah ya dalam pasar kripto yang lebih luas ini, di mana pasar mata uang kripto mengalami pertumpahan darah hari ini guys karena adanya berita ya bahwa kantor Jaksa Agung New York ini mengajukan gugatan ya terhadap bursa kripto KuCoin karena menjual sekuritas yang tidak terdaftar guys. Dan yang disebut di sini adalah Ethereum. Nah, ini menarik banget ya. Jadi Bitcoin satu-satunya mata uang kripto yang tidak dianggap sebagai sekuritas menurut ketua dari SEC ya, yaitu Gary Gensler, yang juga
anjlok karena berita tersebut dan aksi jual besar yang lebih luas guys. Altcoin kehilangan antara 3 hingga 10% guys hari ini, dengan Bitcoin dan Ethereum mengalami penurunan sekitar 6%. Dalam kejatuhan tersebut, harga Bitcoin sempat jatuh ya di bawah $20.000 yang sedang diuji ulang ya, karena resistensi berubah menjadi dukungan ya, atau support. Pertanyaannya, kenapa di harga 20.000 ini harus bertahan ya sebagai support? Jadi harga $20.000 per Bitcoin ini adalah level penting untuk dipertahankan guys bagi para bulls, baik dari sisi teknikal maupun psikologis guys. Level kunci ini merupakan puncak dari pasar bullish di tahun 2017 guys, dan meskipun sempat hilang untuk sementara waktu karena adanya keruntuhan FTX kemarin guys, dan level ini berhasil direbut kembali pada awal Januari kemarin. Bertahannya level tersebut mengirimkan pesan ya bahwa level tersebut tidak akan segera ditembus lagi guys, bahkan mungkin tidak akan pernah tertembus. Jatuh kembali ke bawahnya akan sangat menghancurkan dan mengubur peluang dimulainya tren naik baru sebelum benar-benar dimulai. Level tersebut juga tepat berada di celah penting ya pada grafik Bitcoin CME Futures yang akan dibiarkan tidak terisi penuh ya pada saat penutupan dapat terus bertindak sebagai support. Dalam kandil Jepang, celah tersebut sebagai jendela yang dapat berfungsi sebagai dukungan lokal jika diuji ulang. Perpotongan menarik antara resisten yang berubah menjadi support, kemudian menjadi resisten, dan mudah-mudahan kembali menjadi support lagi ya. Dan ini sangat penting untuk seluruh pasar kripto dan kemana arah tren dari sini guys. Jadi karena adanya berita dari KuCoin ini guys yang cukup mengejutkan juga ya, dimana Ethereum ini diklaim sebagai sekuritas guys. Dan kita baca aja informasinya untuk lebih lengkapnya tentang hal ini, seperti dilansir dari harian Bitcoinist. Di sini disebutkan bahwa gugatan ya untuk exchange KuCoin ini dapat menjadi presiden berbahaya ya bagi Ethereum guys. Jadi Jaksa Agung Distrik New York atau NYDA, yaitu Leticia James, mengajukan gugatan ya terhadap bursa kripto KuCoin. Menurut dokumen yang diajukan ke Mahkamah Agung Negara Bagian New York terhadap dua perusahaan yang menjalankan tempat perdagangan di Amerika Serikat, yaitu Phoenix Fin dan juga Mac Global Limited. Gugatan tersebut menuduh KuCoin menawarkan sekuritas dan komoditas yang tidak terdaftar di New York. Aset-aset digital ini adalah bekas token asli ya dari ekosistem Terra yang runtuh, yaitu Luna, stablecoin algorithmic USD, dan Ethereum guys, yang merupakan kripto kedua terbesar ya berdasarkan kapitalisasi pasarnya guys. Dokumen tersebut tidak memberikan rincian tentang token mana yang termasuk dalam klasifikasi sekuritas dan mana yang merupakan komoditas. Jika Ethereum termasuk dalam klasifikasi yang pertama dan berada di bawah yurisdiksi Securities and Exchange Commission atau SEC, maka ekosistemnya dan para investornya di Amerika Serikat dapat mengalami kerugian guys. KuCoin ini adalah korban terbaru dalam tindakan keras terhadap kripto ini guys. Selain diduga menawarkan aset yang tidak terdaftar di New York, KuCoin juga memfasilitasi akses ke produk keuangan seperti KuCoin Earn untuk memberikan imbal hasil ya kepada para investornya. Produk dan tindakan ini menurut Jaksa Agung adalah ilegal karena tidak terdaftar di otoritas dan regulator federal. Dokumen tersebut mengklaim ya sebagai berikut guys. Jadi KuCoin gagal mendaftar ke OAG sebagai pialang sekuritas, dealer, atau pialang komoditas seperti yang disyaratkan ya oleh pasal 23A dari Hukum Bisnis Umum New York atau GBL yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Martin. Tindakan tersebut merupakan praktik penipuan berdasarkan Martin Act. Karena beroperasi sebagai broker kripto dan platform perdagangan, maka NYDA percaya bahwa KuCoin berulang kali terlibat dalam kegiatan ilegal dengan beroperasi sebagai broker atau dealer sekuritas yang tidak terdaftar guys. Gugatan ini bertujuan untuk melarang pertukaran kripto beroperasi di Amerika Serikat dan menuntut laporan lengkap tentang biaya yang diterima dari warga New York. Dokumen itu menambahkan juga ya bahwa KuCoin juga menerbitkan dan menjual sekuritas yang disebut KuCoin Earn yang dipasarkan kepada investor sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan pasif guys. KuCoin Earn menawarkan untuk memberikan pendapatan pasif kepada investor melalui bunga atau imbalan staking setelah investor mengalokasikan mata uang kripto mereka ke KuCoin Earn. Kemudian pertanyaannya, apakah Ethereum merupakan sekuritas guys bagi pihak berwenang New York? Jadi mengenai Ethereum sebagai sekuritas, dokumen tersebut menyajikan beberapa argumen. Pertama, Ethereum diluncurkan melalui Initial Coin Offering atau ICO ya. Kemudian yang kedua, pengembangan dan pengelolaannya sebagian besar didorong oleh sejumlah kecil individu termasuk penemunya ya, yaitu Vitalik Buterin. Setelah ICO, Vitalik Buterin dan Ethereum Foundation yang baru didirikan menerima sebagian dari dana yang terkumpul selama
acara ini guys. Dengan demikian NYDA mengklaim bahwa Buterin dan yayasan secara finansial diuntungkan dari peluncuran Ethereum. Dokumen itu menambahkan, Buterin dan Ethereum Foundation mempertahankan pengaruh signifikan atas Ethereum dan seringkali menjadi kekuatan pendorong di balik inisiatif besar di blockchain Ethereum yang mempengaruhi fungsionalitas dan harga Ethereum. Yang paling relevan di sini, Vitalik Buterin dan Ethereum Foundation memainkan peran kunci ya dalam memfasilitasi pergeseran fundamental baru-baru ini di metode verifikasi transaksi ya dari proof of work ke proof of stake. Argumen yang menuduh Ethereum beroperasi sebagai sekuritas didasarkan pada Vitalik Buterin dan hubungannya ya dengan proyek dan migrasi ke konsensus proof of stake guys. Pakar hukum Collins Belton membahas gugatan dan argumen NYDA. Pakar ini percaya bahwa waktu pertempuran bos utama untuk Ethereum ada di depan dengan potensi implikasi negatif jangka pendek untuk proyek tersebut. Namun dalam jangka panjang, Ethereum kemungkinan besar akan keluar sebagai pemenang. Belton menjelaskan, jika kita melihat tindakan perdata, ini mungkin waktu terbaik bagi EF dan yang lainnya untuk mengajukan amicus brief. Dalam jangka panjang, saya merasa yakin bahwa pengadilan akan keluar dari sini, karena mereka tidak ingin membuat presiden yang mereka tahu tidak akan dihormati dan akan merusak otoritas peradilan. Tapi pesta siput mungkin akhirnya akan tiba. Bersiaplah. Ini adalah berita yang cukup buruk ya, dan dianggapnya Ethereum ini sebagai sekuritas untuk KuCoin ini telah mengguncang ya, karena ini akan menjadi sinyal yang buruk jika memang benar Ethereum ini dianggap sekuritas. Karena bisa saja ini akan berefek ke exchange-exchange yang lain guys. Ini yang dikhawatirkan ya dari para investor itu. Makanya terjadilah kepanikan yang menjual aset-aset mereka guys, baik Bitcoin ataupun Ethereum. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini guys, untuk pergerakan harga dari Ethereum itu sendiri terlihat ya cukup dalam guys penjualannya yang terjadi beberapa jam yang lalu ya, dan masih bertahan di area MA200 ini untuk daily-nya. Dan kita doakan aja semoga support ini kuat ya. Jangan sampai tertembus guys, karena tertembus ini sangat berbahaya banget. Bisa saja akan menuju retest di support sekitaran harga $1.321 ya. Kalau saja MA200 ini tertembus guys, ini sangat buruk banget. Selain berita ini guys, ada juga berita yang cukup mengejutkan seperti yang dilansir dari CoinDesk, di mana di sini diinformasikan bahwa Departemen Keuangan Amerika Serikat ini mengusulkan untuk cukai 30% guys untuk perusahaan penambang kripto guys. Nah, ini sangat buruk ya. Jadi Presiden Joe Biden meluncurkan proposal anggaran 2023 pada hari Kamis kemarin. Jadi Departemen Keuangan Amerika Serikat telah mengusulkan pajak cukai sebesar 30% untuk biaya daya fasilitas penambangan kripto guys. Sebuah ketentuan dalam Green Book Departemen, daftar proposal pajak dan penjelasan untuk proposal anggaran Presiden Amerika Serikat akan menciptakan cukai bertahap berdasarkan biaya listrik yang digunakan dalam penambangan kripto yang dikenakan pada perusahaan yang menggunakan sumber daya komputasi untuk menambang mata uang kripto guys. Perusahaan-perusahaan ini juga akan diminta ya untuk melaporkan berapa banyak listrik yang mereka gunakan dan jenis listrik apa yang disadap. Pajak akan diberlakukan secara bertahap selama 3 tahun ke depan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya guys. Ketentuan ini secara eksplisit ya menyatakan bahwa jenis pajak ini dapat menurunkan jumlah keseluruhan untuk mesin pertambangan di Amerika Serikat. Peningkatan konsumsi energi yang disebabkan oleh pertumbuhan penambangan aset digital memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan dapat memiliki implikasi keadilan lingkungan serta meningkatkan harga energi bagi mereka yang berbagi jaringan listrik dengan penambang aset digital. Menurut dokumen tersebut guys, penambangan aset digital juga menciptakan ketidakpastian dan risiko bagi utilitas lokal dan masyarakat karena aktivitas penambangan sangat bervariasi dan sangat mobile. Cukai atas penggunaan listrik oleh penambang aset digital dapat mengurangi aktivitas penambangan beserta dampak lingkungan ya dan kerugian lainnya guys. Tambah dokumen tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat harus meloloskan anggaran yang mencakup aturan pajak yang menghasilkan pendapatan seperti ini sebelum dapat diimplementasikan. DPR yang dipimpin oleh Partai Republik sepertinya tidak akan mengadopsi proposal presiden dari Partai Demokrat tersebut. Namun proposal ini menunjukkan ya prioritas fiskal dari Biden saat ia bersiap untuk mengumumkan tawarannya ya untuk masa jabatan kedua sebagai Presiden Amerika Serikat. Kemudian untuk pembaruan aturan pajak kripto.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini meluncurkan proposal anggaran 2024 pada hari Kamis dan menyoroti ketentuan terpisah yang akan menutup apa yang disebut celah penjualan cuci dalam kode pajak. Langkah ini akan menghalangi orang untuk memanen kerugian pajak mereka ya dengan menjual aset digital dengan kerugian, menandai kerugian tersebut saat mereka mengajukan pajak dan kemudian segera membeli aset yang sama lagi. Green Book menyebutkan ketentuan ini di samping proposal ketiga terkait kripto yang akan memperluas aturan pinjaman sekuritas untuk memasukkan aset digital. Proposal ini akan mengubah aturan non-pengakuan pinjaman sekuritas untuk menetapkan bahwa aturan tersebut berlaku ya untuk pinjaman aset digital yang diperdagangkan secara aktif yang dicatat pada buku besar yang dijamin secara kriptografis. Asalkan pinjaman tersebut memiliki persyaratan yang serupa dengan yang saat ini diperlukan untuk pinjaman sekuritas, kata dokumen tersebut guys. Ketentuan lain membahas aturan Undang-Undang Kepatuhan Pajak Rekening Asing. Mengacu pada ketentuan pelaporan pajak kripto Undang-Undang Investasi Infrastruktur dan Pekerjaan 2021, Green Book pada hari Kamis mengusulkan untuk menangkap pemegang rekening asing dalam aturan pelaporan informasi sebagai bagian dari upaya berbagai informasi yang sedang berlangsung ya dari pemerintah tentang pialang keuangan. Demikian pula, ketentuan kelima akan mengharuskan orang-orang dengan rekening keuangan asing yang memiliki setidaknya $50.000 ya dalam bentuk kripto untuk melaporkan kepemilikan ini dalam laporan pajak mereka. Aturan mark to market akan diubah untuk memasukkan kripto dalam ketentuan ke-6 ini guys. Jadi berita ini guys bisa diindikasikan sebagai tanda ya bahwa kemungkinan nanti untuk regulasi kripto kayaknya ini akan sangat merugikan banget guys untuk kripto. Dan dengan adanya pajak 30% ini khususnya untuk di Amerika ini sangat buruk banget guys, karena Amerika juga merupakan salah satu market kripto yang besar juga ya. Dan hal ini tentu saja membuat beberapa investor panik yang terlihat dari keadaan market hari ini guys. Dan ini pun juga bisa menjadi stimulus ya untuk sentimen negatif pada hari ini guys. Tapi meskipun demikian guys, ada satu informasi yang cukup bagus ya hari ini seperti yang dilansir dari Watcher.guru di mana Binance, Coinbase, OKX ini tidak terkait ya oleh penutupan Silvergate Capital kemarin. Jadi ini bagus ya untuk informasinya. Jadi sepertinya ya nasib buruk di tahun 2022 ini akan berlanjut ke tahun 2023 di mana Silvergate Capital dan kejatuhannya yang kontroversial menjadi topik yang banyak dibahas ya di Twitter kripto ini guys. Silvergate Capital mengatakan hal ini bahwa mereka akan menutup bank dan melikuidasi bank tersebut guys. Kematian perusahaan ini dipandang sebagai domino lain ya dalam bencana FTX kemarin guys. Sehingga kekhawatiran akan penularan Silvergate mulai muncul. Segera setelah berita ini beredar, perusahaan-perusahaan mata uang kripto mulai meyakinkan ya komunitas tentang kondisi mereka. Di antaranya ada CEO dari Binance yaitu Changpeng Zhao yang melakukan tweet bahwa bursa mata uang kripto terbesar di dunia ini tidak mengalami kehilangan aset di Silvergate. Dana di bursa tersebut aman. Beberapa perusahaan lain juga mengonfirmasi kepada komunitas bahwa mereka tidak terpengaruh ya oleh runtuhnya Silvergate. Kemudian Coinbase juga membantah memiliki klien atau uang tunai perusahaan di bank tersebut. Kemudian pertukaran atau exchange itu menulis ya, kami menyesal melihat Silvergate membuat keputusan sulit untuk menghentikan operasi mereka. Mereka adalah mitra dan juga kontributor untuk pertumbuhan ekonomi kripto. Coinbase tidak memiliki klien atau uang tunai perusahaan di Silvergate. Dana klien akan tetap aman dan dapat diakses dan juga tersedia. Sebelum Binance dan Coinbase, presiden dari exchange OKX yaitu Hong Feng menegaskan bahwa dana perusahaan dan pelanggan ini aman guys. Namun Feng percaya bahwa seluruh bencana Silvergate akan memperlambat proses adopsi mata uang kripto. Nah kemudian inilah alasan mengapa Silvergate mungkin runtuh. Popularitas aset digital semakin meningkat dari hari ke hari. Meskipun demikian, ada beberapa bank yang menerima setoran mata uang kripto. Crypto Council for Innovation mengaitkan kejatuhan Silvergate dengan regulator. CEO dewan tersebut yaitu Sheila Warren mengatakan menghalangi bank untuk menyediakan rekening deposito hanya memperburuk masalah ini dengan menciptakan lebih sedikit pilihan bagi satu sektor untuk mendapatkan layanan perbankan. Masalahnya bukan tentang kripto, tetapi resiko konsentrasi. Meskipun perusahaan-perusahaan terkemuka mengklaim tidak terpengaruh oleh runtuhnya Silvergate, ketakutan terus menghantui industri ini guys setelah pengumuman terbarunya ya untuk harga Silvergate Capital Corp turun di 5,76% ke level terendah ya di harga $4,91 per lembar saham. Tapi setidaknya ini menjadi angin segar ya dari beberapa hari ini
infonya buruk semua ya guys ya, yang membuat tekanan jual dari Bitcoin dan juga teman-temannya ini pada turun semua guys. Apalagi hari ini ya, penurunannya sampai lebih dari 7% guys. Dan satu lagi info yang cukup menarik guys di sini ya, ada salah satu token dari salah satu exchange yaitu Huobi dengan kodenya HT seperti yang dilaporkan dari harian Coindesk, di mana token HT dari Huobi ini ya tiba-tiba turun guys 93%, kemudian rebound dengan cepat guys. Jadi token HT Huobi yang merupakan token asli bursa mata uang kripto turun 93% guys pada hari Kamis karena alasan yang tidak jelas guys ya. Jadi token yang berafiliasi dengan pendiri Tron yaitu Justice Sun ini tiba-tiba turun dari $4,81 menjadi $0,31 di bursa Huobi. Seperti yang terlihat ya dari grafik di sini guys. Tapi penurunan ini dengan cepat ya tiba-tiba pulih kembali. Jadi token tersebut turun dari level tertinggi di 24 jam di harga $4,81 ke level terendah di $0,31 sekitar pukul 21 waktu UTC guys di bursa Huobi. Menurut sumber harga TradingView, bursa lain juga mengalami penurunan harga yang serupa. Tepat sebelum jatuhnya harga, penjualan senilai $2 juta ya dilaporkan terjadi dalam 5 menit sebelum jatuhnya harga, dan seorang peneliti dari Kaiko mentweet biasanya pembelian pada pasangan HT USDT hanya berjumlah sekitar $600.000 guys. Pada saat berita ini ditulis, token tersebut telah rebound dan diperdagangkan pada harga $3,70 ya di Huobi, dan ini turun sekitar 24% selama 24 jam terakhir. Aksi harga yang liar ini penting ya karena HT adalah salah satu mata uang kripto yang lebih besar guys, dengan kapitalisasi pasar sekitar $630 juta ya setelah rebound, dan para pedagang kripto mengikuti token ini sebagian karena Justin Sun sebagai pendiri dari blockchain Tron telah mengungkapkan bahwa dia adalah pemegang besar selain menjadi pemimpin strategi bursa guys. Hal ini cukup menarik ya dan cukup mengagetkan banget guys, sehingga sempat membuat panik khususnya untuk para holders dari token HT, dan itu terlihat dari pergerakan harga token HT itu sendiri guys. Seperti kalau kita lihat di sini ya, turunnya cukup lumayan banget guys, kemudian dia rebound lagi dan sekarang posisinya turun 24%, masih di harga sekitar $3,9 ya, dan tentu saja ini efek dari kepanikan yang terjadi guys. Untuk sebabnya sendiri masih belum ada pengumuman resmi dari Huobi itu sendiri guys. Kita nanti akan update lagi jika sudah ada pengumuman yang pastinya. Dan untuk saran saja ya dari kami, sementara teman-teman jangan masuk dulu ke pasar ya, khususnya untuk kripto, karena beberapa minggu ke depan atau mungkin beberapa hari ke depan ya, ini banyak sekali berita-berita buruk dan bisa saja pergerakan dari harga Bitcoin khususnya ini sangat volatile banget guys ya. Di antaranya berita tentang interest rate yang kemungkinan akan naik 50 basis point, ini juga akan buruk. Adanya Mt. Gox yang akan segera melepaskan sekitar 124.000 Bitcoinnya kepada para krediturnya. Kemudian regulasi kripto yang sekarang sedang dibahas, dan informasi terbaru tentang KuCoin ini sangat merugikan banget ya untuk perkembangan market kripto secara umum guys. Nanti kita akan update lagi guys untuk perkembangannya, dan menurut pendapat kalian bagaimana? Kalian bisa tulis ya di kolom komentar tentang keadaan market kripto sekarang, dan kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya ya. Peace.